Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 tentang membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu hewan. Daur hidup hewan atau siklus hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup, mulai dari fase lahir, kemudian fase tumbuh, kemudian fase dewasa atau tua, sampai fase mati. Semua fase ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada makhluk hidup yang tidak mencapai fase dewasa namun sudah mati. Bahkan ada juga yang masih dalam proses pembentukan di dalam rahim. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, siklus hidup hewan terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Di sini contoh hewannya yaitu hewan kucing. Ketika kucing dilahirkan, bulu anak kucing masih tipis dan halus. Kemudian, anak kucing tersebut tumbuh menjadi kucing muda. Seiring dengan pertumbuhannya, bulunya akan semakin lebat. Kucing muda tersebut tumbuh menjadi kucing dewasa. Ternyata, hewan ini hanya mengalami perubahan ukuran tubuh saja, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Selain hewan kucing, ada juga loh hewan yang lainnya seperti kambing, kerbau, dan yang lain-lainnya. Kelompok yang kedua yaitu siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Nah, siklus hidup dengan metamorfosis dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Contohnya di sini ada kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian, tahap kedua, kupu-kupu tersebut bertelur. Tahap ketiga, telurnya menetas, mengeluarkan larva atau ulat. Larva tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong. Dari kepompong, dia akan menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, hewan yang lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna ada nyamuk dan juga ada katak. Oke, teman-teman juga bisa baca di buku temanya teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, di mana bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Contohnya di sini ada belalang. Pertama, belalang dewasa siap bertelur. Kemudian belalang tersebut mengeluarkan telurnya. Lalu tahap ketiga, dia menjadi nimfa yang tak bersayap. Dan yang keempat, dia menjadi nimfa yang bersayap. Nah, selain belalang ada juga hewan kecoa yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekian pembahasan hari ini. Ustazah minta maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.